Perkenalkan, nama saya M. Alif A dengan NIM 20 dengan prodi Administrasi Publik kelas A1. Perkenalkan, nama saya Fardit Dausil Walfi, NIM 20 dengan prodi Administrasi Publik A1. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Ambarwati, NIM 20 dari prodi Administrasi Publik A1. Perkenalkan, nama saya Aldera Irsyad Prabowo, nomor NIM 20 dengan prodi Administrasi Publik A1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dari prodi Administrasi Publik akan mewawancarai Bapak Imron selaku warga di Desa Sungon ini. Bapak, di sini kami selaku dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ingin bertanya kepada Bapak Imron mengenai terkait pencemaran di Desa Sungon ini, Pak. Ya, di sini kami ingin menanyakan bagaimana sistem pengelolaan sampah yang ada di Desa Sungon ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ya Mbak ya, Mas teman sekalian, untuk pengelolaan sampah di lingkungan RT 27 Dusun Sungon Desa Suko ya, alhamdulillah sudah diambil oleh petugas yang bersangkutan untuk dibuang di pekarangan dari warga setempat. Jadi warga mengelola sampah organik maupun sampah non organik untuk selanjutnya dikelola sesuai dengan masing-masingnya. Jadi yang organik ya bisa dibuat pupuk, yang non organik ya mungkin bisa dijual untuk dijadikan limbah produksi atau yang lainnya. Setelah itu, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana Pak solusinya tentang pencemaran yang ada di sekitar ini, tapi di sekitar sungainya, Pak? Untuk pencemaran sungai, kebanyakan ya di daerah sini ya orang-orang masih banyak yang membuang sampah, baik sampah ya organik ataupun yang non organik. Banyak sampah-sampah plastik, botol-botol bekas, ataupun limbah dari perusahaan ada yang di situ membuang sampah di sungai. Nah, harapan kami dari warga, pemerintah terkait juga ikut peduli, ikut sumbangsih memberikan solusi pada warga atau memberikan masukan-masukan sosialisasi terhadap warga gimana cara mengelola sampah yang baik. Jadi gimana sampah yang baik dikelola, akhirnya sampah tersebut bisa menjadikan masukan atau menjadikan keuntungan bagi warga setempat. Misalnya kalau botol plastik digunakan untuk apa, didaur ulang bisa menguntungkan bagi warga setempat. Terima kasih. Setelah itu apa saja Pak limbah yang menyebabkan banyak pencemaran di sungai tersebut? Contohnya seperti apa? Kalau limbah pabrik itu dibuangnya apakah di sungai tersebut? Untuk pencemaran sungai kebanyakan ya limbah rumah tangga ya, limbah rumah tangga yang kebanyakan memang dari sepanjang Desa Suko itu banyak yang membuang limbah rumah tangganya ke sungai. Jadi itu ya juga membuat bisa sungai tercemar. Nah, bisa membuat sungai tercemar, terus akhirnya biota-biota yang ada di sungai itu akhirnya mati, terus akhirnya ya semuanya bisa menjadi limbah. Nah,
bukan dari pabrik aja, jadi rumah tangga pun ya seharusnya dikelola dulu, akhirnya bisa dibuang ke sungai. Setelah dikelola oleh warga, tidak semata-mata langsung dari rumah tangga langsung dibuang ke sungai. Ya, baik Bapak, sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya saya ucapkan. Ya, terima kasih teman-teman sudah melihat video wawancara dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan di Desa Sungon yang bertemakan tentang lingkungan hidup, di mana tema lingkungan hidup ini tuh mengusung tentang pencemaran air sungai dan kerusakan lingkungan, terutama pada pencemaran air sungai dan tidak adanya tempat alokasi pembuangan sampah yang ada di Desa Sungon ini tuh. Dan lama-kelamaan tidak adanya tempat alokasi pembuangan sampah di Desa Sungon ini tuh, sampahnya sangat banyak dan bisa mengakibatkan sebuah pencemaran air sungai dan bisa mengakibatkan sebuah banjir. Dan sebuah banjir tersebut ini tuh lama-kelamaan bisa mengakibatkan jalan-jalan atau infrastruktur yang ada di Desa Sungon ini tuh menjadi rusak. Kalau menurut saya, solusi yang dapat saya sampaikan untuk mengatasi hal tersebut yaitu Pak Kepala Desa menyiapkan sebuah anggaran untuk membuatkan tempat alokasi sampah di lahan yang luas menjadi rusak. Kalau menurut saya, solusi yang dapat saya sampaikan untuk mengatasi hal tersebut yaitu Pak Kepala Desa menyiapkan sebuah anggaran untuk membuatkan tempat alokasi sampah di lahan yang luas, terutama jauh dari lingkungan masyarakat, sehingga kalau melakukan pembakaran tidak merusak lingkungan yang ada di Desa Sungon ini. Dan Pak Kepala Desa yang ada di Sungon ini itu harus membuat sebuah aturan atau kebijakan di mana aturan tersebut setiap masyarakat per rumah itu menyediakan sebuah tempat sampah, yang kemudian tempat sampah tersebut itu yang akan diambil oleh petugas-petugas dari Desa Sungon ini dan dibakar di tempat alokasi yang dibuat oleh Pak Kepala Desa di Sungon ini. Dan per keluarga atau per rumah itu membayar sebuah iuran 15.000 per minggunya. Pencemaran sungai merupakan kondisi masuknya berbagai zat maupun benda tak terurai yang mengakibatkan air terkontaminasi. Selain dapat menjadi sarang penyakit, pencemaran air juga mengakibatkan banjir. Seperti contoh limbah rumah tangga. Beberapa warga masih kurang sadar untuk membuang sampah di tempatnya. Banyak warga yang membuang limbah rumah tangga di sungai. Bahkan bukan hanya limbah aktivitas rumah warga, melainkan limbah rumah makan, pertokoan, dan pasar yang dibuang sembarangan di sungai. Selain dengan adanya banjir yang terus-menerus akan mengakibatkan
infrastruktur yang ada di Desa Sungon ini menjadi rusak, seperti jembatan, jalan, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat pun terhambat untuk beraktivitas. Apabila tidak disikapi dengan kewaspadaan dini, maka bencana alam tersebut akan mengancam kehidupan seperti manusia, flora, fauna, dan infrastruktur pelayanan publik. Dan kepala desa pun seharusnya membuat kebijakan tentang aturan desa yang tangguh, sehingga masyarakat dan kepala desa pun bisa mengadakan gotong royong agar membangun desa yang tangguh akan bencana alam dan pencemaran lingkungan tersebut. Sungai industri itu merupakan material yang tidak digunakan lagi atau yang tidak terpakai lagi, yang berasal dari kegiatan industri. Sampah industri dapat berupa limbah kegiatan industri yang dapat mencemari lingkungan tersebut. Salah satu contohnya yaitu wilayah yang terkena sampah jenis ini adalah yang bernama Teluk Minamata, dan yang ketiga itu ada limbah industri. Apakah yang dimaksud dengan limbah industri? Limbah industri adalah limbah yang mengandung senyawa berbahaya dari sisa-sisa industri yang dibuang ke arah sungai dan dapat menyebabkan pencemaran. Akibatnya, air sungai tersebut akan menjadi bau yang sangat menyengat. Dan contohnya limbah industri yaitu merupakan cairan yang mengandung minyak dan akan mengganggu kelangsungan hidup biodata sungai. Sekian penjelasan dari kami Tentang permasalahan yang ada di Desa Sungon Yang bertemakan tentang permasalahan lingkungan hidup. Apabila ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.